Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa an Hamid al-Laffaf. Diriwayatkan daripada Hamid al-Laffaf rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Annahu qala, sungguhnya beliau berkata, atahu rajulun wa qala lahu ausini. Datang kepada Hamid al-Laffaf seseorang, kemudian dia berkata, ausini, nasihatilah aku, berilah wasiat kepada aku, nasihati aku. Faqala, maka dijawab oleh Imam Hamid al-Laffaf, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Jadikan untuk agamamu penutup, atau penutup seperti penutupnya Al-Quran, atau sampul seperti sampulnya Al-Quran. Jadi penutup daripada Al-Quran adalah suatu yang mulia. Padahal penutup Quran atau sampul daripada Quran ini adalah sebuah kulit, kulit kambing atau kulit sapi atau kertas kalau zaman sekarang. Kalau dulu pakainya kulit. Nah, kulit ini bisa menjadi mulia tatkala dia itu menempel kepada sesuatu yang mulia. Kulit kalau nempel menjadi beduk, maka nasibnya akan selalu dipukul oleh orang. Kulit tatkala menjadi sendal, maka nasibnya selalu diinjak oleh orang. Tapi tatkala kulit itu menjadi sampulnya Al-Quran, maka apa nasibnya? Selalu dicium, ditaruh di dada, kemudian ditaruh di atas kepala, kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, yang mulia, dihormati itu kulit. Makanya kalau kita pengen mulia, jadilah seperti kulit, nempel kepada suatu yang mulia. Apa suatu yang mulia di dunia ini? Suatu yang mulia di dunia ini adalah majelis-majelis ilmu, nempel kepada ulama, nempel kepada para kiai, para habaib, insyaallah kita pun akan bisa ikut menjadi mulia. Sehingga ulama mengatakan menjalis janis, orang yang duduk dengan sekelompok kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ilmu ini diambil atau dipraktekkan oleh polisi. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang tidak baik, misalnya orang yang ngumpul narkoba, walaupun kita pakai kopiah putih, pakai sarung, karena kita ngumpul bersama mereka orang-orang yang tidak baik, maka tatkala ada pemeriksaan, ada penggerebekan, kita diangkut juga. Urusan make tidak make narkoba setelah tes. Nah, itu jadi siapa yang berkumpul dengan satu kaum maka termasuk golongan kaum tersebut. Begitu juga tatkala kita kumpul bersama orang-orang yang baik, kita akan menjadi kelompok orang baik tersebut. Seperti Al-Quran, kulit yang nempel kepada Al-Quran menjadi mulia, padahal kulit itu suatu yang biasa. Nah, jadi kata Imam Hamid al-Laffaf, jadikan bagi agamamu sampul atau penutup seperti penutupnya Al-Quran. Jadi kita harus betul-betul menjaga agama ini dengan betul-betul ekstra hati-hati. Kita jaga betul, kita muliakan betul, kita hormati betul agama kita seperti halnya kita menghormati Al-Quran. Kita muliakan agama kita seperti kita memuliakan Al-Quran. Insyaallah kalau kita bisa melakukan itu semuanya, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wa qala qila lahu, kemudian orang itu bertanya kepada Imam Hamid al-Laffaf, ma khilafuddin, apa maksudnya pembungkus agama itu wahai Imam? Dia bilang. Qala, dijabarkan oleh Imam Hamid al-Laffaf agar kita mendapatkan kemuliaan tadi. Pertama, tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan omongan kecuali yang perlu diucapkan. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau selalu menaruh batu di mulutnya. Tatkala ada orang bertanya,
dia berpikir terlebih dahulu. Kalau seandainya ucapannya ini bermanfaat, maka diambil batunya kemudian dia bicara. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka dibiarkan batu itu berada di mulut beliau radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, untuk menjaga lisan beliau daripada hal-hal yang tidak perlu. Makanya di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau omongan ini tidak berfaedah, kita tinggalkan, tidak usah kita bicarakan. Kalau kita bicarakan malah menambah dosa bagi kita. Ya, karena setiap ucapan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ucapan, waktu saja yang kita buang percuma 1 detik saja, ya, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, tatkala kita meludah saja itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Imam Hamid Al-Laffaf, meninggalkan daripada omongan yang tidak perlu. Itu ghilaful Quran, pelindung daripada Al-Quran, pelindung daripada agama tadi. Kemudian watarkud dunya illa ma la budda minhu. Kemudian meninggalkan dunia kecuali hal yang dibutuhkan saja daripada dunia. Jadi kalau tatkala kita mencari dunia ini tidak perlu ngoyo, kata orang Jawa. Apa ngoyo ini? Terlalu serius. Ya, jangan kita 24 jam kita curahkan pikiran kita, tenaga kita untuk mencari dunia, tidak. Ya, tapi seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau membagi satu hari itu 24 jam menjadi 3 bagian. 8 jam dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 jam dikhususkan untuk mencari dunia. 8 jam dikhususkan untuk istirahat. Nah, kalau kita ya umur 60 tahun berarti 20 tahun kita ibadah, 20 tahun kita bekerja, 20 tahun kita istirahat, 20 tahun istirahat, tidur, ya, istirahat, ngopi 20 tahun. Subhanallah, ini terlalu banyak bagi kita kalau umurnya 60 tahun. Ya, padahal ibadah yang seharusnya 20 tahun, sehari 8 jam, mungkin kita tidak sampai melakukan ibadah 8 jam di dalam satu hari. Kalau kita bisa introspeksi diri kita, kita kembalikan kepada diri kita, berapa jam kita ibadah? Sholat subuh paling 5 menit, zuhur 10 menit, taruh asar 10 menit, maghrib, isya 10 menit, taruh semuanya 10 menit, cuma 50 menit, kurang daripada 1 jam. Taruh baca Quran 1 jam, 2 jam, taruh zikir-zikir yang lain 1 jam, 3 jam, masih 5 jam. Ya, waktu ibadah kita buang begitu saja. Nah, itu waktu dipertanyakan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma alam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharim. Kemudian ketahuilah bahwasanya asalnya zuhud itu yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersifat zuhud berarti orang itu bisa meninggalkan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak boleh minum minuman keras, tidak minum. Itu namanya orang zuhud. Ya, tidak boleh makan riba, dia tidak makan riba, itu namanya orang zuhud. Ya, tidak boleh zina, dia tinggalkan, itu berarti orang itu maknanya dia orang yang zuhud. Nah, jadi aslinya zuhud kata Imam Hamid Al-Laffaf yaitu meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabiriha wa saghiriha, yang kecil maupun yang besar. Ya, yang besar ataupun maupun yang kecil. Dosa besar ditinggalkan, dosa kecil pun ditinggalkan. Jangan dosa besar ditinggalkan, dosa kecil selalu dilakukan. Ya, kecil sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi ibarat hati, ya, apabila kita berdosa maka Allah memberikan satu titik hitam, noda hitam di dalam hati kita. Kalau kita diibaratkan hati itu seperti kaca, maka tatkala noda hitam itu kita berdosa, Allah memberikan noda hitam di dalam hati kita. Ada noda hitam di kaca tadi. Kalau seandainya
Di dalam satu hari 24 jam kita banyak berdosa, berarti berapa bagian daripada kaca itu yang penuh dengan noda. Kalau nodanya ringan, ya dilap dengan serbet saja sudah hilang. Dengan lap saja sudah hilang. Tapi kalau kotorannya itu naudzubillah membandel, seperti misalnya aspal yang nempel di kaca, itu nggak bisa pakai lap saja. Mungkin cat yang nempel di kaca nggak bisa pakai lap saja, mungkin pakai minyak tanah, pakai bensin, bahkan setelah itu pakai rinso, pakai celing, baru kita lap ya kaca tersebut, tergantung daripada kadar kotornya itu kaca. Begitu juga hati juga demikian. Kalau lama-lama hati itu penuh dengan dosa, maka akan berkerak. Dan kalau sudah berkerak, maka naudzubillah hati itu bisa akan menjadi hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, tidak akan bisa mendengar nasihat, tidak bisa akan diatur oleh agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang menandakan hatinya orang itu sudah mati. Ya, seperti halnya juga dicontohkan, ya, hati itu ibarat besi. Kalau berdosa maka akan nempel karatnya. Kalau dosanya sedikit berarti karatnya sedikit. Kalau karatnya sedikit pakai amplas juga hilang. Tapi kalau karatnya banyak mungkin pakai gerinda. Kalau lebih banyak lagi mungkin pakai sunblast. Nggak cukup pakai gerinda. Nah, itu ibarat hati. Hati itu ibarat kaca atau ibarat besi yang berkarat. Jadi ya, inti daripada zuhud meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Wa ada'u jami'il faraid, dan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang zuhud. Perintah Allah, puasa, salat, zakat, semuanya dikerjakan, itu menandakan orang itu zuhud. Yasiriha wa asiriha, baik yang mudah ataupun yang susah. Perintah Allah yang mudah dikerjakan, perintah Allah yang susah juga berusaha untuk dikerjakan. Nah, itu namanya orang zuhud. Wa tarkud dunya ala ahliha, dan meninggalkan dunia ya atas pemiliknya. Jadi tidak mengurusi masalah duniawi, masa bodoh aja kepada urusan dunia. Yang penting ya dia sudah berusaha cukup untuk melanjutkan kehidupannya di dunia untuk bisa menyambung kehidupannya di akhirat, maka dia ambil secukupnya daripada dunia. Qaliliha wa katsiriha, dia meninggalkan dunia ya baik yang sedikit ataupun yang banyak. Wa Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi, dan diriwayatkan daripada Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini ada yang mengatakan beliau itu orang yang soleh. Ya, beliau hidup di zaman Bani Israel. Ya, beliau adalah orang yang soleh. Luqman al-Hakim sampai namanya disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Luqman. Ada surat Luqman karena memang Luqmanul Hakim ini adalah orang yang sangat bijak. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nasa thalathatu atlat." Sesungguhnya manusia itu ada 3 bagian, kata beliau. Thuluthun lillah, yang sepertiga milik Allah. Ya, manusia itu ada 3 bagian. Sepertiga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga lagi milik dirinya. Wa thuluthun liddud, dan sepertiga lagi milik ulat yang akan memakan mayit di dalam kubur. Fa amma huwa lillah, dan adapun yang milik Allah Subhanahu wa taala, faruhuhu, rohnya milik Allah Subhanahu wa taala. Rohnya manusia semuanya milik Allah. Makanya kalau ada orang yang wafat, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini roh kita milik Allah Subhanahu wa taala. Roh bukan milik kita. Kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin mengambilnya, itu haknya Allah. Kapanpun Allah meminta, mesti kita relakan. Karena roh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa li nafsihi fa'amalu, dan
yang menjadi miliknya, milik orang tersebut apa? Amalnya. Yang dia amalkan di dunia daripada amal soleh akan dia dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Kalau dia beramal yang tidak baik, ya amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga dapat balasannya nanti di akhirat. Jadi amalnya milik orang itu sendiri. Ya, roh tadi milik Allah, amal milik orang tersebut. Wa amma huwa lidud fajismuhu. Dan adapun yang bagiannya cacing, bagiannya ulat, bagiannya tanah, yaitu jasadnya. Karena jasad itu akan yabla, akan hancur dimakan tanah. Ya, nanti kalau jasadnya hancur bagaimana di akhirat? Tetap di akhirat akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikubur hancur, jasad itu menjadi tulang belulang dan tulang pun kadang sampai bisa hancur. Kecuali yang tidak hancur adalah ajbud dzanab. Ajbud dzanab ini adalah tulang ekor satu biji tulang seperti kacang hijau yang ada di tulang ekor kita. Itu tidak hancur walaupun dipanaskan, walaupun ditimpa dengan benda yang paling keras, itu tidak bakal hancur. Itu namanya ajbud dzanab. Nanti Allah Subhanahu wa taala bakal menghidupkan manusia lagi di padang mahsyar dengan ajbud dzanab itu, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hujan, kemudian tumbuh daripada ajbud dzanab itu seperti rumput yang tumbuh dari tanah yang disiram oleh hujan. Cepat, sangat cepat tumbuhnya manusia ya menjadi wujudnya yang semula. Wa an Ali karamallahu wajhah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mendapatkan julukan karamallahu wajhah. Ya, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Diriwayatkan oleh para ulama ada dua pendapat bahwasanya kenapa Sayyidina Ali ini mendapat julukan karamallahu wajhah. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya Sayyidina Ali ini dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Makanya Allah menjaga memuliakan wajah beliau. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali ini ya mulai kecil ya sampai beliau wafat tidak pernah melihat aurat beliau. Ini makanya Allah memuliakan wajah beliau. Loh Bib, kalau mandi bagaimana? Mandi ya pakai kain. Makanya kita disunahkan itu mandi pakai sarung. Jangan telanjang bulat. Ya karena dalam kamar mandi itu bukan hanya kita. Ada jin, makhluknya Allah yang lain. Ada kelabang kadang. Ada apalagi? Kecoa yang bisa melihat aurat kita. Makanya disunahkan kalau kita masuk kamar mandi itu ya kita mandi pakai kain. Jangan telanjang bulat. Dilihat oleh jin, malu kita. Dilihat oleh kecoa, malu kita. Nah, tapi kata ulama ada satu cara agar makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain tidak bisa melihat aurat kita. Bagaimana? Walaupun kita mandi dalam keadaan telanjang, ya ada amalnya, ada amalannya. Apa amalannya? Baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa tatkala kita membuka pakaian kita di dalam kamar mandi. Tapi bacanya dalam hati, jangan kita ucapkan di dalam lisan kita. Karena tidak boleh menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi. Ya. Itu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Salatun yazidna fil hifdzi wa yudhibna al-balgham." 3 hal yang bisa menguatkan hafalan dan juga menghilangkan riak. Ya, riak apa namanya? Lendir yang ada di kerongkongan kita. Yang pertama as-siwak. Siwak. Ya, siwak, kita pakai siwak itu bisa menguatkan hafalan, ya, menguatkan gigi dan juga menghilangkan lendir yang ada di kerongkongan kita. Siwaknya siwak pakai kayu arok. Ya, siwak yang dijual-jual sekarang ya, yang asalnya dari negeri Arab itu kayu arok. Ya, kalau nggak ada kayu arok, Beb, gimana? Boleh diganti dengan kayu yang lain kata ulama. Ya, sunnah. Ya, pakai kayu arok itu sunnah. Kalau nggak ada kayu yang lain, ya kayu apa biasanya? Ya, bambu boleh misalnya, atau kayu-kayu pohon-pohon yang lain itu boleh. Jangan bambu ya, kalau bambu habis semua, robek ya. Jangan pakai bambu ya. Kalau nggak ada kayu-kayuan, pakai sesuatu yang kasar.
Makanya kalau ada ulama itu kadang kalau mereka lupa membawa siwak, pakai ujung daripada baju beliau digosokkan ke gigi beliau sebagai pengganti daripada siwak. Ya, pengganti daripada siwak. Karena siwak itu sunnah. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis beliau, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya memakai siwak itu tidak memberatkan kalian, maka aku akan perintahkan kalian setiap sholat memakai siwak. Dan siwak itu digunakan setiap sunnahnya setiap waktu sholat. Ya, tatkala kita mau sholat kita bersiwak. Kemudian tatkala kita sebelum tidur, tatkala kita bangun tidur, itu sunnah pakai siwak. Kemudian tatkala bau mulut sudah berubah, ya bau mulut sudah berubah, kita sunnah pakai siwak. Itu sunnah memakai siwak. Jadi siwak kata Sayyidina Ali bisa menguatkan hafalan dan menghilangkan lendir, riak atau lendir. Wasomu, dan juga yang kedua puasa. Puasa bisa menguatkan hafalan. Makanya orang-orang hafizul Quran biasanya mereka tidak lepas puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa dahar sambil menghafal Al-Quran. Ya, apalagi orang-orang yang mengamalkan Dalailul Khairat 3 tahun kadang mereka puasa, itu insya Allah hafalannya tambah kuat. Nah, kalau orang yang berpuasa ini akan menambah hafalan dan bisa mengeluarkan balgam tadi, lendir tadi. Makanya kalau tidak heran kalau kita puasa, ya apalagi yang ahli-ahli hisab ini, kalau kita puasa kadang kalau sudah maghrib itu atau di siang hari kadang lendir-lendir yang dari dada ini keluar semua, yang bekas-bekas rokok itu bisa keluar semua. Nah itu, puasa bisa menghilangkan dahak tadi ya, dahak ya. Kemudian wa qiraatul Quran, yang ketiga yaitu yang bisa menguatkan hafalan dan juga menghilangkan dahak, yaitu membaca Al-Quran. Dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, maka ya akan bisa menguatkan hafalan kita dan juga bisa menghilangkan dahak yang ada atau lendir yang ada di dalam dada kita. Wa an Ka'ab Al-Ahbar, diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, al-husunu lil mu'minin minasyaitan salatun. Benteng bagi orang mukmin daripada setan itu ada 3. Bentengnya orang mukmin agar dia tidak diganggu oleh setan ada 3, kata beliau. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu bentengnya orang mukmin. Kalau orang tidak pengen diganggu oleh setan, selalu dia itu dekat kepada masjid. Dan orang-orang yang dekat kepada masjid termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, di dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang laki-laki yang hatinya itu selalu bergantung ke masjid, enggak mau jauh dari masjid. Tatkala mendengar adzan langsung ke masjid, selalu i'tikaf di masjid, beribadah di masjid, berzikir di masjid, baca Quran di masjid. Nah, ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan-godaan syaitan. Kemudian yang kedua, wa dzikrullah hisnun. Dan zikir kepada Allah juga termasuk benteng bagi orang mukmin ya daripada syaitan. Kalau orang selalu berzikir, Allah menjaga orang itu untuk tidak diganggu oleh syaitan. Nah, ini zikir termasuk termasuk adalah amalan yang bisa menjaga kita daripada godaan syaitan. Kemudian wa qiraatul Quran hisnun. Dan membaca Al-Quran juga termasuk daripada bentengnya orang mukmin daripada godaan syaitan. Jadi 3 bentengnya orang mukmin daripada syaitan. Yang pertama masjid, yang kedua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga membaca Al-Qur'an. Wa an ba'dil hukama annahu qala, diriwayatkan daripada orang-orang yang bijak, mereka berkata,
Salatun min kanzillahi ta'ala la yu'tihim Allahu illa man ahabba. 3 hal la yu'tiha Allah illa man ahabba. 3 hal daripada simpanan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan semuanya itu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Apa simpanan Allah? Simpanan Allah yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Fakir itu adalah simpanannya Allah. Kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus siap menjadi orang yang fakir. Ya, orang fakir itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang fakir ya duluan masuk surga karena hisabnya sedikit. Itulah orang-orang yang fakir. Kemudian wal maradu, dan sakit. Itu juga simpenannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang itu dicintai oleh Allah, maka diberikan sakit. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai satu hamba, maka Allah akan mengujinya, akan mencobanya. Ya, hatta yasma'a tadarruahu, sampai Allah mendengar rintihan daripada hamba tersebut. Kalau kita selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sering lupa sama Allah. Kita sehat sana sini, kadang adat. Ya, kita tidak gubris, lagi asik ngobrol, jawaban adzan juga kita tidak jawab, kadang sholat kita akhirkan, ya, sampai habis waktunya, waktu karoha misalnya. Ini karena selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi tatkala hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil kenikmatan giginya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sakit gigi. Tatkala sakit gigi, apa yang dilakukan hamba tersebut? Yang dilakukan hamba tersebut, dia merintih, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala berarti hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru, dan kesabaran itu adalah termasuk simpanannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan ketiganya itu ya kepada orang-orang kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya